Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Saya berdoa saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik adanya dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun angka infeksi COVID-19 masih cukup tinggi di Singapura dan gereja kita masih mengambil keputusan untuk melanjutkan ibadah minggu lewat online seperti ini. Namun harapan dan doa saya untuk bulan depan kita bisa mulai melihat penurunan angka infeksi. Dan apabila terjadi penurunan angka infeksi yang cukup signifikan, maka kita akan kembali beribadah di gedung Mapex lagi. Apabila sudah ada keputusan akan kita umumkan kepada saudara. Nah, untuk sementara ini marilah kita manfaatkan ibadah online ini dan kita tetap semangat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita kesampingkan dulu hal-hal yang lain, perkara yang lain, kesibukan yang lain. Sekitar 1 jam ini kita dedikasikan kepada Tuhan. Apabila saudara rindu untuk fellowship dengan saudara seiman, teman gereja kita ada persekutuan doa setiap hari Rabu lewat Zoom. Dan setiap minggu jam 12 siang ada live English service lewat Zoom juga. Jadi jam 12 nanti apabila saudara mau, saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Nah, dari waktu ke waktu cell group juga diselenggarakan lewat Zoom, baik itu cell group youth maupun cell group orang dewasa. Nah, saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala sebentar dan kita berdoa bersama-sama. Dan kita akan bersama-sama menyembah Tuhan nanti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan pelihara kami, lindungi kami, Tuhan cukupi segala kebutuhan kami. Hingga minggu ini kembali kami berbakti bersama. Tuhan, Engkau yang sendiri mengurapi kami dimanapun kami berada. Berkati pujian penyembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh mendatangkan sukacita pengharapan yang lebih besar dalam hidup kami. Kami berdoa juga untuk renungan firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kami dan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan waktu selanjutnya dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari saudara kita menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom Jemaat NBC, saya Dwi dari Oil Worship. Semoga setiap pujian dan penyembahan yang kita akan bawakan hari ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua dan menguatkan iman kita semua kembali. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam-Mu kami dapat menemukan ketenangan itu, bahwa kami aman di dalam kepakan sayap-Mu, Yesus. Thank you, Lord.
iman kami Tuhan. Atas semesta ku ternasbah Kau Allah di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternasbah Kau Allah, ku ternasbah Kau Allah, ku ternasbah sebab Kau Allahku. Ku temukan ketenangan itu Tuhan hanya di dalam-Mu Yesus. Kaulah sumber kekuatanku, sumber kemenanganku, sumber ketenanganku Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Walau 1000 lembah di sisiku, ku takkan goyah sebab Kau sertaku Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Saya yakin pujian dan penyembahan yang kita naikkan menjadi suatu persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Pada saat kita menyembah Tuhan, kita percaya bahwa apabila kita menyembah dengan segenap hati, meskipun penuh dengan keterbatasan, dan kita percaya bahwa Allah bertata di atas puji-pujian umatnya, dan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Saya yakin Tuhan mengimpartasikan kekuatan dalam hidup saudara. Saudara, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk beberapa waktu ke depan ini kepada firman Tuhan. Bulan ini kita sedang merenungkan topik mengenai doa.
Kita menyadari doa adalah hal yang sangat penting bagi orang percaya karena doa orang benar bila dengan sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Doa semestinya merupakan sesuatu yang sederhana dan alami bagi kita. Namun kenyataannya banyak orang Kristen mengalami pergumulan dalam hal berdoa. Sebagian merasa tidak tahu bagaimana berdoa. Sebagian lagi merasa bersalah dalam hal berdoa karena merasa kurang tekun, mungkin kurang iman, atau mungkin kurang konsisten dan sebagainya. Dan doa seringkali diasosiasikan dengan bosen, bingung, atau tidak relevan dalam mengatasi masalah dalam kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Namun kita menyadari bahwa kita harus tetap berdoa. Kita harus menaikkan doa yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita dalam hal berdoa. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya dia tunduk kepada Bapa di surga. Dia ada kebutuhan di muka bumi ini. Dan dia selalu datang berdoa kepada Bapa di surga di dalam kesibukan dan tuntutan pelayanan yang ada dalam hidupnya sekalipun. Dia tetap mengutamakan doa. Itu sebabnya Yesus menjadi teladan yang luar biasa bagi kita untuk membangun kehidupan doa kita di hadapan Tuhan yang sangat penting itu. Harapan dan doa saya renungan firman Tuhan beberapa minggu terakhir ini bisa menjadi jawaban bagi banyak pertanyaan dan pergumulan dalam hal berdoa. Dan hari ini kita akan fokus belajar berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Hari ini judul khotbah saya adalah belajar berdoa. Banyak hal kita masih kurang dalam hal berdoa, betul. Banyak hal yang menghalangi kita dalam hal berdoa dan kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana harus mulai berdoa. Kita akan mendalami doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka minta Tuhan Yesus mengajarkan mereka bagaimana mereka harus berdoa. Dan yang doa yang diajarkan Tuhan Yesus kita kenal dengan istilah doa Bapa Kami. Yang bunyinya demikian, kalau saudara bisa, saudara bersama-sama dengan saya menaikkan doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa ini bisa kita hafalkan dan kemungkinan besar sebagian besar saudara sudah hafal dengan doa ini. Dan bisa kita ucapkan sebagai doa kita setiap hari di hadapan Tuhan. Satu doa yang singkat, satu doa yang sederhana, tapi satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan saya yakin merupakan doa yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Tentu saja bukan satu-satunya doa yang bisa kita panjatkan kepada Bapa di surga. Karena ketika kita melihat contoh-contoh doa Tuhan Yesus sendiri yang kita lakukan minggu yang lalu, tidak tercatat bahwa dia menaikkan doa yang sama setiap kali. Namun doa ini bisa menjadi suatu kerangka dan penuntun bagi doa-doa kita. Dan tentu saja boleh kita menaikkan itu sebagai suatu doa kepada Bapa di surga. Tapi ini juga bisa di-expand, bisa diperlebar menjadi suatu kerangka, tuntunan, prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan dalam kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Saya menemukan ada 4 hal daripada doa Tuhan Yesus ini yang bisa menjadi penuntun di dalam kita menaikkan doa kepada Bapa di surga. Yang pertama, doa selalu dimulai dengan mengucap syukur. Doa dimulai dengan kalimat doa yang Yesus ajarkan berkata, Bapa kami yang di sorga.
Kita bisa memanggil Sang Pencipta yang Maha Kuasa sebagai Bapa. Semua itu semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan kepada kita, kepada saudara, melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dan rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari dosa dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam Injil pasal yang pertama mengatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab memberitahukan kepada kita, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat kita memanggil Pencipta kita sebagai Bapa kita di surga, itu bukan hanya sekedar istilah, tetapi kita sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Dan itu sebabnya kita patut mengucap syukur kepada Dia yang sangat mengasihi kita. Dan doa-doa yang kita naikkan haruslah menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, yaitu dengan ucapan syukur atas segala kebaikan, kasih, anugerah, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Dengan menaikkan ucapan syukur di permulaan doa kita pada saat kita datang berdoa, maka kita meneguhkan kembali iman percaya kita akan kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur karena Bapa telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah saudara, ada sebagian dari kita yang mungkin bisa main musik atau kita menyanyi nyanyian pujian kepada Tuhan di awal dari doa kita. Itu juga bisa merupakan bagian daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga untuk kita. Dia telah menebus dosa kita. Dia telah memberkati, memelihara, melindungi kita. Bahkan di tengah-tengah pandemik masa sekarang ini sekalipun, Tuhan tetap memelihara kita. Itu merupakan sesuatu yang patut kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Banyak daripada jemaat kita mendengar bagaimana di tengah-tengah pandemik mereka mendapatkan pekerjaan baru. Ada juga yang mereka bisnisnya tetap jalan, di mana banyak orang sudah tutup dan bangkrut, mereka tetap jalan, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Dan ini merupakan suatu anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa di awal daripada doa kita kepada Tuhan. Jangan langsung datang dalam doa dan kemudian minta permohonan kebutuhan Anda, dan kemudian saudara lupa lagi apa yang harus didoakan, dan kemudian lama-lama Anda menjadi bosan dalam doa Anda. Tetapi apabila saudara mulai dengan ucapan syukur, oleh karena Dia adalah Bapa kita di surga, yang oleh karena anugerah dan cinta kasih Tuhan telah menebus saudara dan saya dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan. Hal yang kedua di dalam doa Bapa kami yang menjadi prinsip bagi kita untuk berdoa adalah langkah berikutnya adalah mendoakan perkara-perkara Tuhan. Ya, perkara-perkara Tuhan, urusan Tuhan, hal-hal Tuhan yang kita doakan. Kita bisa mendoakan kebutuhan kita di dunia ini. Ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Tetapi hal yang kedua adalah mendoakan perkara-perkara Tuhan. Di dalam ajaran Tuhan Yesus mengenai doa, Dia katakan, "Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga."
Di tengah pandemik yang berkepanjangan ini, kadang orang bertanya mengapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak melakukan intervensi agar umat manusia tidak harus menderita lebih lama. Ada kalanya orang Kristen juga bertanya-tanya, umat Tuhan telah memanjatkan doa agar pandemik ini cepat berlalu. Tapi mengapa Tuhan belum intervensi? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Memberikan indikasi bahwa ada perbedaan realitas di atas bumi ini dengan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan. Prioritas manusia seringkali adalah ingin terlepas daripada kesulitan dan masalah dalam hidup ini dan ingin hidup enak dan nyaman. Meskipun seringkali ini berarti hanya mementingkan perkara-perkara yang sifatnya sementara dan menggunakan cara-cara yang duniawi. Tetapi di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, dalam doa kita harus memprioritaskan perkara-perkara Tuhan. Yaitu agar nama Tuhan dipermuliakan atau dikuduskan, agar hukum-hukum dan kebenaran Tuhan dijalankan, dipraktekkan di muka bumi ini, dan agar apa yang Tuhan kehendaki diterapkan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Itu adalah perkara-perkara Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, kebenarannya dipraktekkan, dijalankan oleh manusia, dan rencana kehendak Tuhan yang baik itu dinyatakan di muka bumi ini. Hal ini juga harus menjadi prioritas dalam doa kita. Baik itu untuk keluarga, baik untuk gereja, dan masyarakat di mana kita tinggal. Kita berdoa agar nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan anak-anak kita. Kita doakan agar kebenaran Tuhan dijalankan, agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pernikahan, baik dalam pekerjaan, usaha, pelayanan Tuhan sekalipun. Demikian juga agar anak-anak kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita doakan agar kita semua lebih memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan hal ini seringkali menjadi suatu tantangan tersendiri karena manusia seringkali lebih suka akan nama mereka dipermuliakan, nama mereka disanjung, cara mereka yang dijalankan, keinginan mereka yang dipenuhi. Di dalam keadaan situasi yang ada di tengah-tengah pandemik ini, saya yakin Tuhan ingin membawa manusia kembali kepada Dia. Saya yakin bahwa Tuhan menghendaki agar manusia melakukan kehendaknya, hidup dalam kebenarannya. Namun sayang sekali saudara, seringkali manusia ingin caranya sendiri, sehingga manusia jatuh ke dalam lubang dosa yang semakin dalam keputusasaan yang semakin dalam. Itu sebabnya sangat penting bagi kita di dalam doa untuk kita memprioritaskan perkara-perkara Tuhan. Saya yakin banyak hal yang saudara tahu yang Tuhan kehendaki. Salah satu kerinduan daripada hati kita, dorongan saya, doa saya untuk saudara adalah punya kerinduan agar apa yang Tuhan kehendaki itu yang menjadi kenyataan. Dan itu mestinya menjadi prioritas doa kita. Yang ketiga, setelah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kemudian kita mendoakan perkara-perkara Tuhan. Yang ketiga adalah kita menaikkan permohonan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus berkata demikian di dalam doa yang diajarkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika Tuhan Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, adalah merupakan bagian di mana kita menaikkan permohonan untuk kebutuhan jasmani kita.
Mungkin hari ini kita sudah tersedia makanan di rumah kita. Bahkan mungkin untuk hari-hari berikutnya, minggu-minggu berikutnya sudah tersedia. Sehingga kita tidak perlu berkata, Tuhan berikan kami makanan hari ini yang secukupnya secara jasmani. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris, give us this day our daily bread. Atau roti untuk hari ini, nasi untuk hari ini. Namun ada kebutuhan jasmani lainnya yang bisa kita minta kepada Tuhan. Misalnya kita berdoa untuk perlindungan Tuhan atas kesehatan kita, atas tubuh kita, agar tidak terinfeksi dengan virus atau sakit penyakit lainnya. Kita bisa berdoa untuk pekerjaan dan usaha kita yang mendatangkan berkat jasmani bagi kita maupun bagi keluarga. Berdoa untuk situasi pandemik yang sedang berlangsung agar Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin dalam membuat keputusan dan kebijaksanaan. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, Rasul Paulus berkata demikian. Dia katakan kepada jemaat, dia katakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berdoa untuk kebutuhan jasmani adalah sesuatu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi janganlah kita hanya berhenti di situ saja. Kita harus berdoa untuk kebutuhan rohani kita juga. Bahkan kebutuhan mental kita. Di masa pandemik ini salah satu pergumulan yang cukup besar bagi banyak orang di mana-mana di dunia ini adalah masalah mental. Kebutuhan akan teman, kebutuhan akan persekutuan, kebutuhan dalam jiwa mereka, ketenangan, keyakinan, sukacita, pengharapan. Itu seringkali hilang dari kehidupan manusia sehingga manusia hidup dalam keadaan tertekan. Istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah menerima pengampunan dari Tuhan, agar hati nurani kita menjadi bersih, tidak merasa tertuduh, tidak merasa bersalah, dan tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk menyerang dan menghancurkan iman kita. Kebutuhan rohani kita juga berkaitan erat dengan perubahan sikap hati kita yang mau mengampuni orang lain. Kebutuhan rohani ini seperti istilah saya tanda kutip pedang bermata dua, di mana kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima pengampunan daripada Tuhan, untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, untuk mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan juga membuka hati kita agar kasih dan anugerah Tuhan boleh mengalir dari kehidupan kita, mengalir melalui kehidupan kita untuk orang lain. Sehingga kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita juga dalam kehidupan di dunia ini bersama dengan orang lain. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita di dalam keluarga kita. Mereka bisa mengatakan hal yang menyakitkan. Mereka bisa punya sikap yang menyakitkan. Mereka bisa melakukan hal yang menyakitkan. Nah, saudara dan saya dituntut oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita datang berdoa kepada Tuhan, kita diingatkan bagaimana kita perlu mengalirkan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan kepada orang lain. Dan dengan demikian saudara, kita menerima pengampunan daripada Tuhan dan kasih Tuhan mengalir kepada orang lain juga. Dan itu adalah kebutuhan rohani kita. Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kebutuhan rohani kita lainnya adalah dalam hal peperangan rohani.
Dengan kata lain, istilah Tuhan Yesus adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan rohani bagi kita agar tidak menyerah di bawah tekanan godaan dosa, di bawah tekanan pencobaan, dan di bawah serangan daripada musuh. Alkitab mengingatkan kita bahwa si iblis musuh kita itu seperti singa yang mengaum, berjalan-jalan mencari siapa yang dapat ditelannya. Efesus pasal 6 mengingatkan kita bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita tidak bisa melawan dengan kekuatan uang kita, dengan kekuatan kehebatan talenta kita, kepintaran kita. Nah, ini butuh pertolongan daripada Tuhan agar kita boleh mengalami kemenangan. Ini berarti kita harus berdoa untuk perlindungan Tuhan atas kehidupan kita, atas keluarga, atas orang-orang yang kita kasihi. Demikian juga untuk gereja Tuhan, untuk para hamba Tuhan, para pengerja gereja, para pemimpin gereja, agar juga dilindungi oleh Tuhan karena masa-masa ini penuh dengan tantangan dan bisa dipakai oleh iblis untuk menyerang kehidupan umat Tuhan dan orang percaya. Kita juga berdoa agar Roh Kudus mengaruniakan karunia-karunia rohnya. Dan juga buah Roh Kudus sehingga dalam kehidupan kita bisa melayani dengan efektif, melayani sebagai saksi Tuhan yang penuh kuasa daripada Tuhan. Itu merupakan perkara yang sangat penting. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa dan tetap berdoa dan terus berdoa dan berdoa dengan tekun. Dan apabila kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Dan kalau kita bisa expand, bisa lebih memperluas doa kita, maka doa Bapa kami ini bisa menjadi kerangka bagi kita untuk berdoa. Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yang kedua, kita datang untuk mencari perkara-perkara daripada Tuhan. Prioritaskan perkara-perkara Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, kebutuhan kita. Tapi tidak sekedar jasmani, tapi juga kebutuhan rohani dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, saudara, di dalam doa Tuhan Yesus ini diakhiri dengan suatu proklamasi kemenangan. Dia katakan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kata lain, di akhir dari doa kita, kita mengakhiri dengan suatu deklarasi iman percaya kita bahwa Allah kita, Bapa di surga, sanggup mendengar, sanggup mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Kita mulai dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Kita akhiri dengan memproklamirkan kemenangan dengan iman atas kuasa Allah, kemampuan Allah. Firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya yakin setiap kita percaya betapa pentingnya doa. Betapa besarnya kuasa doa dan bahwa kita harus tetap berdoa. Namun ada alasan-alasan tertentu dalam hidup kita yang kadang membuat kita menjadi malas berdoa. Sudah berhenti berdoa dan acuh tak acuh terhadap doa. Bahkan sebagian di antara kita yang mungkin masih berdoa tetapi sudah kehilangan semangat. Hanya merupakan suatu rutinitas. Harapan dan doa saya, kita semua bangkit kembali untuk berdoa. Dan Anda bisa mulai kembali dengan menaikkan doa Bapa kami setiap harinya. Apabila Anda ingin lebih mendalami dan saudara pakai doa Bapa kami ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai penuntun dan kerangka seperti yang saya sampaikan hari ini.
Mulai doa dengan mengucap syukur. Kemudian lanjutkan dengan mendoakan perkara-perkara Tuhan. Doakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Doakan supaya kuasa dan kebenaran Tuhan menjadi bagian kehidupan manusia sehari-hari. Doakan agar kehendak Tuhanlah yang digenapi dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat di mana kita tinggal. Langkah berikutnya adalah menaikkan permohonan kepada Tuhan atas kebutuhan-kebutuhan kita, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani atau kebutuhan mental juga. Dan akhiri dengan memproklamirkan atau menyatakan dengan iman akan kuasa dan kebesaran Tuhan yang sanggup menggenapi, yang sanggup untuk mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Sebab doa orang benar apabila dengan sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian Anda. Apabila saudara rindu, sudah bisa bergabung dengan kami di ibadah jam 12 siang nanti live lewat Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri dengan doa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati apa yang telah kami renungkan hari ini, materaikan dalam hidup kami dan biar menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh bangkit dari kemalasan, kami boleh bangkit dari dalam kehidupan doa kami, agar kami boleh senantiasa datang untuk bersekutu dengan Engkau, untuk berdoa, untuk menaikkan permohonan kami. Tuhan, kami berdoa pada hari ini Engkau terus menopang setiap kami. Kami bersyukur Tuhan berkati umat-Mu, lindungi, jauhkan daripada segala yang jahat, gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi, pelayanan Tuhan buat umat-Mu berhasil. Terima kasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, urapan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.